Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, selamat Advent buat kita. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan menyapa kita dalam kitab Sakaria 9 ayat 9. Beginilah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak bahagia, bahkan bersorak-sorai ketika pemimpin nomor 1 di negeri ini datang ke daerah kita atau ke rumah kita? Pasti kita histeria kan untuk menyambutnya. Begitu luar biasa kita menyambut beliau nomor 1 yang datang ke daerah kita atau ke rumah kita. Apalagilah ketika yang datang ini adalah raja yang kekal, yang adil dan jaya. Pastinya kita bersuka cita menyambutnya dengan lebih luar biasa, bukan? Kitab Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kita bisa membayangkan raja itu datang kepada kita. Dan itulah nubuatan yang digenapi ketika Tuhan Yesus Kristus dielu-elukan di Yerusalem dan orang banyak menyebut dan berseru, Hosanna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat maha tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang sebagai raja. Bagaikan seorang raja yang begitu mencintai rakyatnya sampai ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar rakyatnya beroleh keselamatan. Sudah pasti rakyat akan menanti sang raja dengan begitu kecintaannya. Kita dahulu pelanggar-pelanggar hukum Allah, yang seharusnya kita yang mati, tetapi telah beroleh keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa untuk menerima hukuman kita. Dan sebaliknya, kita dijadikan benar oleh karena kemurahannya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Allah membuat Yesus Kristus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Kehadiran Allah dan Mesias membuat umatnya bersuka cita, bersorak-sorak. Yesus hadir sebagai raja yang lemah lembut. Sebagai raja yang lemah lembut, ia mengajar orang-orang untuk lemah lembut. Dan kini ia sendiri menunjukkan apa arti kelemah lembutan sebagai Mesias yang menderita itu. Kelemah lembutan Yesus Kristus membuat orang-orang heran. Kalau dia Tuhan, mengapa dia tidak menghancurkan saja kerajaan Romawi yang menindas Israel? Kalau ia berkuasa, kenapa ia menahan diri dan tidak melawan saat pasukan Romawi hendak menangkapnya? Kalau dia Tuhan, kenapa ia tidak menyelamatkan dirinya dari hukuman? Kalau dia anak Allah, mengapa dia tidak turun dari salib dan menyelamatkan diri? Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kelemah lembutan Yesus justru adalah kekuatan di dalam derita salib itu. Jalan yang Yesus pilih bukanlah berperang,
Ia memilih jalan taat, menderita untuk mengorbankan dirinya, padahal ia punya kekuatan, punya kuasa untuk menaklukkan semua kuasa Romawi. Dia memilih tekun memikul salib. Yang menjadi perenungan bagi kita, maukah kita mengikuti jejak yang ditinggalkan Kristus bagi kita? Menjadi lemah lembut, bukanlah pamer kekuatan atau intelektual atau kepintaran, bukanlah memamerkan popularitas atau kehebatan kita, tetapi kekuatan yang terkendali untuk taat, untuk setia menggenapi maksud Allah. Ini bukanlah tentang pencapaian diri, melainkan menggenapi rencana Allah. Ini bukan pula pencitraan yang palsu, tetapi menjadi citra Allah yang dipulihkan. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan jika jalan yang dipilih mesti menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus sebagai murid yang sejati, maukah engkau dan saya, kita semua mengikuti Dia? Maukah kita menjadi murid Tuhan yang bergantung pada anugerahnya yang lemah lembut daripada bersandar pada kekuatan diri sendiri yang rapuh dan angkuh itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita taat kepada Tuhan bukan karena takut hukuman, melainkan karena kita mencintai Tuhan. Dalam minggu Advent yang kedua ini, marilah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan meneladani pola yang sama dengan Kristus Tuhan kita. Mari kita sambut Dia dengan mempersiapkan diri kita senantiasa dengan hidup di dalam kasih-Nya, mencintai perdamaian dan sukacita dimanapun kita berada, dan mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Ibarat seorang pelajar, Bapak Ibu, pelajar yang baik, dia harus siap untuk diuji oleh gurunya. Dan dia tidak mungkin mulai belajar ketika ujian itu telah tiba. Kiranya kita menjadi murid yang taat untuk tetap menyambut kedatangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih-Nya untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya dengan sorak-sorai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk dapat menantikan Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya kami semakin kuat dan teguh, meskipun Tuhan banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, kami akan mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk dapat berkarya hari ini seturut rencana dan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.